Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menjelaskan materi Al-Qawaid, yaitu materi yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, khususnya kaidah gramatika bahasa Arab yang biasa disebut dengan ilmu nahwu. Langsung saja. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari pada materi qawaid pertama nih di Madrasah Aliyah ini? Nah, yang akan kita pelajari yaitu materi mengenai pembagian kata dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam bahasa Indonesia kata itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah ada kata kerja, ada pula kata benda. Nah, sama dalam bahasa Arab juga seperti itu. Nah, ya, ayo kita belajar ya bersama-sama. Yang pertama yaitu al-ismu. Apa itu al-ismu? Al-ismu adalah kata benda dalam bahasa Arab. Contohnya ada pada jumlah Muhammadun tilmizun jadidun yata'allamu fi shaffil ashir. Artinya Muhammad adalah murid baru yang belajar di kelas 10. Nah, kata Muhammad, kemudian tilmizun, jadidun, al-soffi, dan al-ashir merupakan contoh dari isim atau kata benda yang ada dalam bahasa Arab. Bisa kita lihat ya, Muhammadun merupakan nama dari seseorang. Ini merupakan kata benda atau isim dalam bahasa Arab. Kemudian tilmizun artinya adalah murid. Nah, ini juga merupakan contoh isim dalam bahasa Arab. Kemudian jadidun, baru. Ini juga merupakan kata sifat yang mana ini juga masuk ke dalam isim. Kemudian as-soffi, kelas, juga masuk ke dalam isim. Al-ashir, yang ke-10 juga masuk ke dalam isim. Nah, lalu di contoh yang lain. Ya shodiqi fi ayyati madrasatin takharrajta. Wahai temanku, di sekolah manakah kamu lulus? Shodiqi yang juga merupakan contoh isim. Nah, artinya adalah teman. Sama ya dengan yang ada di bahasa Indonesia. Kemudian ayyati madrasatin, ayyati yang mana atau di mana, ini juga merupakan contoh kalimat isim. Madrasatin, sekolah, juga merupakan bentuk isim. Selain madrasah juga seperti nama-nama tempat itu juga termasuk ke dalam isim. Mudah-mudahan anak-anak semua paham. Karena secara dasar mungkin teorinya tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah ini, lalu untuk kata-kata seperti ya ta'alamu, fi, ya, lalu takharrajta, itu masuk ke dalam jenis yang mana? Akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu artinya adalah kata kerja. Nah, sama seperti yang ada di bahasa Indonesia, contoh kata kerja dalam Indonesia apa aja? Misalnya membaca, kemudian menulis, lalu makan, minum, berlari, berjalan. Nah, ini juga merupakan Itu merupakan contoh kata-kata contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia. Nah, sama dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga seperti itu ya. Misalnya kita lihat contoh, qad najaha at-tilmidu fil imtihani an-nihai minal madrasatil mutawassithah. Fi'il dari jumlah ini adalah najaha, yang artinya telah berhasil. Ini adalah contoh dari kata kerja dalam bahasa Arab atau fi'il. Namun ada sebuah catatan penting dalam memahami fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu fi'il merupakan kalimat yang berkaitan dengan waktu. Jadi dalam bahasa Arab sangat penting sekali untuk
apa sangat penting sekali waktu dalam fi'il. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan yang telah lalu, kemudian fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang sedang kita lakukan, dan fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang akan kita lakukan. Nah, hal itu harus kita pahami dalam memahami fi'il dalam bahasa Arab. Nah, nanti untuk anak-anak yang belum paham bisa ditanyakan di sesi Zoom nanti ya. Nah, kemudian contoh yang lain. Qalat al-ummu li ibniha la tal'abanna fit tariqi. Nah, contoh fi'il pada jumlah ini yang pertama adalah qalat, artinya berkata atau telah berkata. Nah, kemudian la tal'abanna, janganlah kamu bermain. Nah, dalam bahasa Arab juga fi'il itu bisa berupa perintah ataupun larangan. Kemudian setelah yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu al-harfu. Al-harfu atau haraf adalah salah satu jenis kalimat dalam bahasa Arab juga. Contohnya yaitu pada kalimat hal yuwasilu at-tullabu dirasatahum ilal jami'ah. Artinya, apakah para murid melanjutkan pendidikan ke universitas? Nah, kata hal pada jumlah ini merupakan contoh dari harf. Kemudian ada pula kata ila, yang artinya ke juga merupakan harf. Jadi harf itu merupakan selain isim dan selain fi'il, maka kata tersebut masuk ke dalam harf. Lalu pada jumlah yang lain, inna ta'arufa yu'addi ila uhwati. Sungguhnya perkenalan itu mengarahkan pada persaudaraan. Kata inna dan kata ila pada jumlah ini juga merupakan contoh kalimat harf. Kita pelajari bersama, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya al-kalam itu atau kalimah itu terbagi menjadi 3. Ada kalimah al-ismu, kemudian al-fi'lu, dan yang terakhir adalah al-harfu. Nah, jadi al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Al-kalimah adalah lafdzun yadullu ala makna mufradin. Makna yang menunjukkan arti tunggal. Atau dapat kita pahami sebagai al-kalimah itu adalah kata. Kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-ismu, yang kedua yaitu al-fi'lu, dan yang terakhir adalah al-harfu. Apa itu al-ismu? Kita dapat pahami tadi bahwa al-ismu itu adalah kata benda. Al-ismu juga memiliki pengertian sebagai madalla ala makna fi nafsihi ghairu muqtaranin bi zamanin. Kalimah yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Contohnya yaitu Muhammad, kemudian tilmid, jadidun, masih banyak ya contoh-contoh di atas yang telah kita bahas bersama. Nah, yang maksudnya tidak berhubungan dengan waktu, jadi si kalimat itu jika kita ungkapkan pada masa lalu, pada masa kini, dan masa yang akan datang itu tetap. Jadi waktu tidak berpengaruh terhadap kalimat tersebut. Jadi tidak ada telah Ahmad, sudah Ahmad, atau sedang Ahmad. Jadi tetap aja Ahmad. Lalu Muhammad tetap Muhammad. Tilmid tetap tilmid. Kemudian, apa saja sih ciri-cirinya? Nah, menurut Ibu, salah satu cara untuk memahami apakah kalimat ini isim, fi'il, atau haraf adalah yang pertama adalah kita mengetahui arti dalam bahasa Indonesianya. Dengan begitu kita akan mengetahui gitu sedikitnya apakah ini itu merupakan isim, fi'il, atau haraf. Nah, namun bagaimana ciri-cirinya jika dilihat dalam bentuk lafaznya atau tulisannya? Nah, yang pertama yaitu jar.
Apa itu jar? Jar itu adalah keadaan suatu kalimat di mana ia itu berharokat akhir kasroh atau harokat-harokat lain yang menggantikan kasroh. Nanti untuk bahasan ini sendiri akan lebih dibahas nanti pada bahasan tentang i'rab. Yang kedua yaitu tanwin. Tentu teman-teman, tentu anak-anak semua sudah tahu ya tentang apa itu tanwin. Ada tanwin patah, ada tanwin kasroh, kemudian ada tanwin dhammah. Nah, tanwin ini jika dilihat pengertiannya dalam bahasa Arab adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan la khatan. Jadi tanwin ini adalah nun sukun yang ada di akhir kalimat yang tidak ada tulisannya namun ada ketika diucapkan. Seperti kata tilmidun, dun. Nah, akhirnya itu kan seperti nun sukun. Lalu Muhammadun. Nah, nunnya itu kan seperti suara tanwin itu seperti suara nun sukun. Ada ketika diucapkan namun tidak ada di dalam tulisannya. Ini juga merupakan contoh isim. Jadi jika ada kalimat yang memiliki tanwin maka itu sudah bisa kita hukumi sebagai isim. Yang ketiga yaitu nida. Nida itu adalah kata yang digunakan dalam memanggil dalam bahasa Arab. Contohnya tadi di atas ada ya sodiqi, wahai temanku. Atau mungkin kita sering mendengar dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalimat setelah nida atau setelah huruf yang menjadi kata seruan atau kata ajakan ini, kata nida ini adalah jadi setiap kata setelah harf nida ini merupakan isim. Lalu alif lam. Nah, alif lam ini tentu insya Allah anak-anak semua sudah tahu ya bagaimana bentuknya. Seperti contoh dalam ayat Al-Quran yang sering sekali kita baca dalam setiap sholat kita, alhamdulillah. Nah, kata alhamdulillah di depannya itu ada alif lam, maka sudah kita bisa hukumi bahwa alhamdulillah itu merupakan contoh isim. Yang kelima adalah isnad. Nah, nanti penjelasannya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian, yang kedua, apa itu fi'il? Fi'il itu dapat kita pahami sebagai kata kerja. Nah, fi'il juga memiliki pengertian sebagai madalla ala ma'na fi nafsihi muqtaranan bi zamani. Kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Contoh, wasilu, melanjutkan, la tal'abanna, jangan bermain, najaha, telah lulus atau telah berhasil. Nah, jadi fi'il ini sangat berhubungan dengan waktu. Jadi Ibu telah sampaikan bahwasanya ada fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang telah kita lakukan, ada pula pada perbuatan yang sedang kita lakukan, ataupun perbuatan yang akan kita lakukan. Selain kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut fi'il dari artinya, kita juga bisa mengenalinya berdasarkan bentuk atau lafadznya yang dituliskan. Misal, jadi yang pertama yaitu adanya qad. Contohnya pada azan. Qad qomatis shalah. Maka kata setelah qad itu merupakan fi'il. Kemudian sin. Sin itu adalah huruf sin ya, teman-teman tahu. Nah, sin. Contohnya ada pada ayat Al-Quran juga, bismillahirrahmanirrahim, saya'lamun. Nah, maka kalimat setelah sin itu, ya'lamun merupakan fi'il. Kemudian saufa, sama terdapat dalam Al-Quran juga, bismillahirrahmanirrahim, kala saufa ta'lamun. Nah, berarti kalimat setelah saufa, yaitu kalimat ta'lamun juga merupakan fi'il. Yang keempat yaitu ta fa'il, yaitu ta yang ada pada fi'il seperti fa'alta maupun fa'alti. Nah, biasanya ta yang bentuknya seperti perahu itu adalah fi'il. Nah, fa'alta, fa'alti.
nanti juga akan dibahas pada pertemuan yang akan datang lebih detailnya lagi. Kemudian yang kelima, tak ta'nis sakinah. Contohnya yaitu pada fiil fa'alat atau dalat jika ada tak sukun atau tak sakinah pada suatu kalimat, maka kita bisa hukumi kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Kemudian ada nun taukid seperti contoh kalimat yang tadi yaitu la tal'abanna. Di sana ada nun yang bertasydid, itu merupakan nun taukid. Jika ada kalimat di akhirnya kemudian ada nun taukid seperti itu, maka kalimat tersebut adalah fi'il. Dan yang terakhir adalah adanya lam. Misalnya lam taf'al. Lam taf'al. Nah, biasanya lam itu hanya masuk ke dalam fi'il, ya fi'il mudhari atau fi'il yang menunjukkan pada pekerjaan yang sedang atau yang akan kita lakukan. Kemudian apa ya jenis kalimat yang ketiga, yaitu harf. Harf itu adalah madalla ala makna fi ghairiha. Jadi adalah kalimat yang menunjukkan arti bersama kalimat yang lain. Contohnya ada hal, ada inna, ada ila. Pada contoh-contoh yang telah kita bahas tadi bersama. Lalu apa contoh dari kalimat ini? Nah, apa ciri-ciri dari kalimat ini? Ciri-ciri dari kalimat atau kata ini adalah tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki isim atau fi'il. Nah, namun ada dalam satu buku yang pernah Ibu baca dalam kitab jurumnya, ciri dari fi'il itu adalah tidak memiliki ciri seperti isim ataupun seperti fi'il. Jadi tidak ada ciri khusus yang membedakan ciri-ciri khusus seperti fi'il maupun isim. Nah, sekian saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Nanti bisa ditanyakan pada sesi Zoom. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.